Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Ramadan dari kelas akuntansi reguler C. Dengan dibuatnya video ini, saya akan mereview materi-materi yang telah dijelaskan oleh Bapak dosen terkait dengan mata kuliah syariah itu sendiri ya guys, dimana ada beberapa materi yang telah saya rangkum dan akan saya review pada video pada kali ini. Baik, kita akan mulai dari sunnah. Nah, sunnah sendiri itu apa sih? Nah, di sini ada di slide pertama ya. Sunnah itu adalah segala suatu hal yang disandarkan kepada Nabi, baik dari perbuatan, sikap, ataupun kebiasaannya Nabi. Nah, kita beranjak ke slide kedua. Sifat sunnah. Sifat sunnah itu ada dua ya. Ada khuluqiyah dan juga ada khalqiyah. Khuluqiyah sendiri itu adalah sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dimana berkaitan dengan budi pekerti, akhlak mulia beliau ya, seperti halnya beliau memiliki akhlak yang baik, ramah, dan juga bagaimana beliau bertegur sapa dengan teman-temannya, dan juga bagaimana beliau menghormati istri-istrinya, dan juga bagaimana beliau mengimani Allah Subhanahu wa taala. Itu termasuk ke dalam sifat sunnah khulqiyah Rasulullah SAW ya. Dan yang kedua itu ada khalqiyah, yang dimana khalqiyah itu menggambarkan Rasulullah secara fisik. Nah, yang ini nggak wajib kita tiru ya guys, karena menggambarkan Rasulullah secara fisik, perawakan atau karakteristik bentuk tubuh Nabi Muhammad SAW. Dalam artian ketika Nabi Muhammad itu hidungnya mancung, kita nggak harus mancung dan melakukan operasi plastik. Nah, jika Nabi Muhammad itu memiliki dagu yang lancip ataupun postur muka yang tegak, badan yang tegak, kita nggak harus demikian. Jika kita tidak memiliki hal-hal tersebut, maka tidak diwajibkan agar kita meniru-niru hal tersebut seperti halnya memiliki hidung yang mancung dengan cara operasi plastik. Oke, kita beranjak ke sumber sunnah. Sumber sunnah itu ada tiga yang tadi ya. Ada yang dari tradisi, ada yang dari selera, dan ada dari wahyu juga. Yang dimana satu, tradisi. Tradisi itu ketika kita warga negara Indonesia memiliki baju adat yaitu batik. Nah, di situ adalah tradisi kita. Sebagaimana Rasulullah juga terbiasa memakai gamis, karena memang di Arab itu baju kebiasaan sehari-harinya itu memakai gamis. Bahkan pengembala domba pun ketika mengembala domba itu memakai gamis, memang karena pakaiannya seperti itu. Jadi berdasarkan secara tradisinya. Yang kedua adalah selera. Rasulullah itu gemar sekali memakan labu ya. Labu, dimana disunahkan juga kita memakan labu, dan juga Rasulullah itu suka memakan daging kambing bagian pahanya, atau kalau nggak salah bagian pahanya, itu karena memang berdasarkan selera Rasulullah SAW. Nah, ada wahyu ini berkaitan dengan larangan ataupun rujukan yang bersumber dari Tuhan, dan bagaimana ketika kita sholat itu adalah sumber sunnah wahyu yang diturunkan oleh Allah. Kita dianjurkan untuk sholat, diwajibkan untuk sholat. Larangan bagaimana kita harus menjauhi zina, itu termasuk dalam sumber sunnah yang bersumber dari wahyu. Nah, seperti yang tadi telah saya jelaskan, kita itu sekarang masuk ke jenis-jenis sunnah. Yang tadi saya jelaskan bahwasanya sunnah itu tidak semua bisa kita tiru ya. Ada sunnah yang bisa kita ambil, dan ada juga sunnah yang tidak bisa kita lakukan. Ada juga sunnah bagi dua guys, ada sunnah umum dan ada sunnah khusus. Sunnah umum itu contohnya seperti tadi, kita meniru akhlak Rasulullah, kita mengikuti sunnah-sunnah seperti memakai gamis, memakai sorban, memakan makanan yang digemari oleh Rasulullah, itu termasuk dalam sunnah umum ya. Dan juga ada sunnah khusus, yang dimana sunnah khusus itu sunnah yang dianjurkan untuk para nabi, seperti halnya kita sholat malam itu adalah sunnah dalam artian tidak wajib ya. Namun bagi nabi itu bukan sunnah, tapi suatu kewajiban untuk para nabi agar melakukan sholat malam, karena berkaitan dengan kedudukan nabi yang istimewa sendiri. Ya baik, selanjutnya itu ada syariah.
Di mana syariah itu secara singkatnya adalah peraturan-peraturan yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala yang diperuntukkan untuk orang-orang yang sehat dan memiliki akal sehat yang baik. Seperti itu definisi singkatnya. Dan syariah sendiri itu sudah ada sejak zaman nabi-nabi terdahulu sebelum Nabi Muhammad SAW. Terbukti syariah itu terus mengalami perkembangan-perkembangan yang seperti yang ada di slide, boleh kita lihat bersama. Syariah itu terus mengalami penyempurnaan dari zaman Nabi Muhammad, dari zaman Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad, seperti halnya syariat-syariat atau cara berhaji itu termasuk juga. Nah, kita ambil dalam peristiwa haji ya, seperti yang tadi pampangkan di slide. Kita akan mengambil penggambaran penyempurnaan syariat dalam peristiwa haji. Haji itu sudah ada sejak zaman Nabi Ibrahim. Dan haji itu tidak luput dari Ka'bah ya. Ka'bah itu mengalami peninggian dan juga ditambah ring serta peletakan Hajar Aswad pada zaman Nabi Ismail dan zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, itu kan terus mulai penyempurnaan kan dari Nabi Ibrahim, terus Nabi Ismail dengan tambahkan Hajar Aswad, dilakukannya peletakan Hajar Aswad, terus dilakukannya penempelan ring Ka'bah. Terus kita lanjut lagi dengan revolusi bagaimana tata cara haji itu berjalan. Tata cara haji pada zaman Nabi Ibrahim, Nabi Ismail itu berbeda sekali dengan tata cara haji yang ada saat ini. Seperti halnya kita lihat bersama, ada salah satu contoh haji jahiliyah, tawaf telanjang gitu ya. Jadi laki-laki dan perempuan tawaf tanpa pakaian karena dianggap pakaian yang sebelumnya, ya, pakaian yang saat ini kita pakai itu tidak suci ataupun ada najisnya. Jadi kita tidak boleh memakai pakaian pada tawaf pada saat zaman haji sebelum Nabi Muhammad gitu ya. Sehingga dilakukanlah penyempurnaan dengan tata cara haji, di mana Nabi Muhammad terus melakukan pembenaran pada tata cara haji sesuai dengan apa yang telah dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah tadi kita beranjak ke sumber hukum Islam. Nah, kita lihat bersama di slide yang telah dipaparkan di atas ini ya, di mana sumber hukum Islam itu adalah ilmu menjalankan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana kita menjalankan kewajiban dengan ilmu-ilmu yang ada, ilmu-ilmu yang dianjurkan dengan ilmu-ilmu yang benar. Jadi ini bersifat fardu ain dan tidak bisa diwakilkan. Seperti halnya sholat, zakat, puasa itu atas fardu ain atas diri kita sendiri. Jadi kita tidak bisa kita mewakilkan sholat kepada orang lain. Seperti halnya saya nitip sholat ke teman saya gitu karena saya berhalangan. Nah, tidak bisa ya guys. Nah, jadi sumber hukum Islam itu terdapat 5 hukum yang tercantum ya. Yang pertama itu ada wajib dimana kalau kita melakukan kita dapat pahala, kalau enggak kita dapat dosa. Nah, ada sunnah itu ketika kita melakukan dapat pahala dan tidak dilakukan pun tidak mendapat dosa. Dan 3 itu ada mubah, ada ma'ruf dan juga ada haram. Haram ya, kalau kita lakuin kita dapat dosa besar, kalau tidak kita lakuin kita selamat, aman ya. Terus ada sumber hukum Islam itu terbagi menjadi dua lagi ya, ada yang utama di mana para ulama itu sepakat. Para ulama yang dimaksud itu adalah para ulama yang sudah ahli di bidangnya ataupun mufti, dan juga ada yang sekunder di mana masih ada info yang simpang siur terkait dengan sumber hukum Islam. Nah, tadi sumber hukum Islam itu kan ada 2 yang tadi kan, ada yang sekunder, ada yang utama juga. Nah, sekarang kita lihat lagi sumber hukum Islam itu ada apa aja sih? Nah, ternyata di sini tuh ada 4 kan ya, seperti yang ada di slide di atas ini, yang dimana bersumber dari Al-Quran, diturunkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala berupa firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, terus yang kedua itu ada as-sunnah. As-sunnah itu atau hadis segala perbuatan, perkataan dan persetujuan takrir Nabi Muhammad yang menjadi penjelasan terhadap hukum-hukum di Al-Quran. Terus yang ketiga kita baca bersama itu ada al-ijma.
yang dimana adalah kesepakatan para mujtahid ataupun ulama yang tadi saya jelaskan. Terus yang keempat itu ada kias. Kias itu hukum suatu perkataan baru yang belum ada dalilnya, dengan cara menyamakan dengan perkataan lama yang sudah ada dalilnya karena kesamaan. Jadi seperti itu ya guys, ada 4 penjelasan sumber-sumber hukum Islam. Baik, terima kasih banyak atas perhatian yang telah Anda sempatkan, dan semoga video ini dapat menjadi nilai yang sangat berarti bagi diri saya dan dapat bermanfaat pula bagi diri saya serta teman-teman sekitar. Sekian yang dapat saya paparkan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.